Di awal scene, kita diperlihatkan oleh seseorang yang bernama Markus yang ditahan karena telah melakukan pembunuhan terhadap adiknya. Dan Dr. Kogan datang menghampiri Markus untuk memberikan kesempatan kedua kepada Markus. Jadi ceritanya si Markus ini akan dihukum mati atas tindakannya. Awalnya Markus tidak mau menyetujui tawarannya Dr. Kogan. Kemudian si Markus setuju dengan syarat meminta ciuman. Dan Dr. Kogan pun menyetujui permintaan si Markus. Lalu si Markus pun menandatangani persetujuan yang diberikan oleh Dr. Kogan. Kemudian Markus pun disuntik mati. Di scene berikutnya, John Connor beserta pasukannya menyerang fasilitas dan pengembangan Skynet, di mana di dalam terowongan tersebut terdapat para manusia yang ditahan oleh robot. Dan juga kita diperlihatkan oleh tubuhnya Markus. Jadi misi mereka adalah menyelamatkan para tahanan dan mengambil data Skynet. Kemudian pimpinan pasukan John Connor meminta John untuk pergi ke atas terlebih dahulu, dan ternyata rekannya yang berada di atas sudah terbunuh oleh robot. Kemudian John mencoba mengejar robot yang kabur menggunakan helikopter, dan tak lama kemudian pasukan yang berada di lubang tadi meledak dan menewaskan semua pasukan kecuali John Connor yang hanya mengalami kecelakaan helikopter karena terkena hempasan angin dari bom yang meledak. Kemudian si Markus keluar dari lubang tempat ledakan itu berasal. Jadi si Markus ini selamat dari ledakan tersebut. Kok bisa ya? Nah, simak terus sampai habis kan. Lanjut. Lalu ketika John sedang dalam perjalanan pulang menggunakan helikopter jemputannya, John meminta untuk pergi ke pangkalan komando bawah laut. Awalnya ditolak, namun John memaksa untuk menurunkannya di laut. Yang akhirnya John bertemu dengan komando bawah laut dan menanyakan tentang tahanan yang berada di lubang yang kemudian meledak itu. Jadi singkatnya, komando bawah laut ini menemukan alat untuk mematikan mesin dengan menggunakan gelombang frekuensi. Akan tetapi alat itu belum diuji coba, dan John meminta alat itu untuk diuji coba. Si komando pun menyetujuinya, sekaligus memberitahu bahwa mereka akan melakukan penyerangan dalam waktu 4 hari lagi. Dan John pun menanyakan kenapa 4 hari lagi, karena daftar pembunuhan sudah bocor di Skynet, dan John berada di urutan kedua dari daftar tersebut, sementara Kyle Reese yang berada di urutan utama yang akan dibunuh. Jadi John harus menyelamatkan Kyle Reese, ayahnya di masa lalu. Setelah pulang dari markas komando, John menguji coba alat untuk mematikan robot dan ternyata berhasil melumpuhkan robot yang berukuran kecil. Di scene berikutnya, si Markus mendatangi kota yang sudah hancur dan melihat seseorang dan berteriak yang disangka itu adalah manusia. Dan ternyata itu adalah robot pembunuh, dan si Markus ditembak, namun Kyle Reese datang melindunginya dan menghancurkan robot yang menembakinya. Jadi si Kyle Reese sudah mempersiapkan jebakan untuk menghancurkan robot jika suatu saat akan datang. Dan si Markus kebingungan siapa yang menyerangnya dan menanyakan tahun berapa ini dan apa yang terjadi. Dan Kyle Reese menceritakan kejadian yang telah terjadi tersebut di malam hari ketika Kyle Reese mengajak Markus ke markasnya, yang mana hanya terdapat 3 orang saja, yaitu Kyle Reese, Star, dan Markus yang baru datang. Kemudian si Markus mencoba memperbaiki radio yang sudah rusak, yang mana ayahnya Kyle Reese sudah berusaha memperbaiki radio namun tidak ada hasil. Tapi ketika si Markus memperbaiki dan akhirnya radio tersebut berfungsi, dan tepat ketika John Connor sedang mengumumkan tentang kelemahan si robot T-600. Keesokan harinya, 3 orang ini menuju ke tempat mobil yang sudah rusak, dan si Markus mencoba untuk memperbaiki mobil tersebut hingga akhirnya mobil yang diperbaikinya pun menyala. Dan di sini Kyle Reese dan Markus memiliki perbedaan tujuan. Tiba-tiba robot drone datang, jadi mereka terpaksa satu tujuan. Lalu si Markus berhasil melumpuhkan drone tersebut dengan melemparkan kunci 4 sisi ini. Dan mereka bertiga pun menuju ke tempat pom bensin yang sudah rusak. Tiba-tiba mereka dikepung dan ditodong senjata, namun nenek ini memberikan mereka makanan dulu. Walaupun terdapat kecaman, namun kecaman itu tidak terlalu berpengaruh. Tiba-tiba si nenek diambil oleh robot dan semua orang yang ada di situ panik mencoba untuk kabur, namun tidak ada yang selamat. Kemudian si Markus memiliki ide, yaitu menuburkan tangki bahan bakar ke arah robot. Dan Kyle Reese mencoba menembak tangki tersebut agar meledak, namun tidak meledak-meledak.
dan Star memberikan Marcus sebuah suar dan si Marcus langsung meletakkan suar ke bensin yang berceceran mengarah ke tangki. Dan tangki pun meledak, namun itu tidak terlalu berefek bagi si robot. Dan si robot menurunkan 2 robot motor untuk mengajar mereka bertiga. Dan salah satu robot motor berhasil dilumpuhkan. Dan si Marcus meminta Kyle Reese untuk menurunkan bola pancing dan membuat robot motor menjadi terseret. Namun ketika di tengah jembatan mereka dicegat dengan pesawat robot hingga membuat Kyle Reese dan Star terjatuh dan ditangkap oleh robot. Kemudian si Marcus berusaha membebaskan Kyle Reese namun gagal. Lalu 2 pesawat yang sedang berpatroli menembaki pesawat robot hingga membuat si Marcus terjatuh ke sungai. Dan 2 pesawat yang menyerang gagal menghancurkan pesawat robot. Kemudian si Marcus bertemu dengan pilot yang berhasil keluar dari pesawat. Si Marcus ingin menyelamatkan Kyle Reese, namun si pilot menawarkan untuk menemui si ahli mesin yaitu John Connor. Dan si Marcus mengikuti pilot cewek tersebut ke markas dalam waktu 2 hari jika berjalan kaki. Kemudian 2 orang ini terus melanjutkan perjalanannya dan si pilot yang hampir diperkosa oleh sekelompok orang, namun si Marcus membantu menyelamatkan si pilot untuk yang kedua kalinya dan mereka pun bisa beristirahat dengan tenang. Di scene berikutnya, John dan temannya sedang menguji alat untuk mematikan robot yang lebih besar dan akhirnya berhasil. Kemudian John menelpon komando bawah laut dan si komando mengatakan bahwa penyerangan akan dilakukan jam 4 pagi. Kemudian John menanyakan tentang penyelamatan tahanan di markas Skynet, namun si komando mengatakan bahwa tidak ada misi penyelamatan. Lalu si John pun menjadi kesal dan keesokan harinya ketika mereka hampir sampai di markas namun harus melewati ladang ranjau dan membuat Marcus jadi khawatir. Namun si pilot mengatakan bahwa ranjau tersebut tidak akan meledak terhadap manusia dan ranjau tersebut hanya akan bereaksi terhadap robot. Dan karena si Marcus ini adalah manusia, jadi Marcus dan si pilot pun berjalan melewati ladang ranjau tersebut. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ranjau menempel di kaki Marcus, lalu ranjau pun meledak. Si Marcus sempat dibawa ke tempat medis, namun setelah dibuka bajunya ternyata itu adalah robot. Dan John langsung mengikat si Marcus, dan Marcus pun terkejut melihat dirinya yang berubah menjadi robot. Jadi maksud dari ucapan Dr. Kogan memberikan kesempatan kedua adalah mengubah Marcus menjadi robot. Jadi singkatnya si pilot berhasil membawa keluar Marcus namun tidak luput dari kejaran John dan para prajuritnya. Hingga akhirnya si Marcus yang menyelam ke kolam dan John yang menaiki helikopter terbang rendah di kolam tempat Marcus menjeburkan diri. Dan tiba-tiba robot kecil yang tinggal di rawa menyerang helikopter dan menewaskan kru kecuali John. Di sini John terus menembak robot rawa tersebut hingga akhirnya si Marcus menyelamatkan John ketika si robot rawa ini akan menyerang John. Dan si Marcus menawarkan bantuan ke John untuk menemukan Kyle Reese, orang yang sedang John cari, yang ditahan di Skynet. Dan John pun memberikan alat pelacak ke Marcus dan si Marcus pun pergi ke Skynet. Keesokan harinya John mendapat panggilan dari komando dan diperintahkan untuk bersiap menyerang. Namun John meminta untuk membatalkan serangan dan meminta kesempatan untuk menyelamatkan Kyle Reese dan para tahanan. Tanpa basa-basi, si komando langsung memecat John. Kemudian John berpidato melalui radio meminta untuk jangan menyerang dahulu dan memberikan kesempatan kepada John untuk menyelamatkan tahanan. Dan semua yang mendengar pidatonya pun mendengarkan dan menyetujui tindakan John. Kemudian John berjalan menuju markas Skynet menggunakan motor robot yang berhasil diambil alih. Dan John menunggu si Marcus untuk memberitahu keberadaan Kyle Reese. Kemudian si Marcus memasuki markas Skynet tanpa dicurigai karena para Skynet mengetahui kalau Marcus adalah robot. Kemudian Marcus masuk ke ruangan komputer lalu memberikan lokasi keberadaannya Kyle Reese ke John Connor. Kemudian wajah Dr. Kogan muncul di layar dan Dr. Kogan mengatakan bahwa Marcus telah berhasil membawa targetnya yaitu John dan Kyle Reese. Jadi si Marcus sudah diprogram. Dan ternyata lokasi yang diberikan John itu adalah keberadaannya robot T-800 yang akan membunuh John. Ketika John, Kyle Reese, dan Star akan keluar melalui lift,
Tiba-tiba John keluar dari lift untuk memasang bom di tempat baterai robot dan John kembali dihadang dengan T-800. Ketika John sudah tidak berkutik lagi, tiba-tiba Marcus datang menyerang T-800. Pertarungan sengit pun dimulai hingga si T-800 melumpuhkan Marcus dengan meninju jantungnya hingga membuatnya mati tergeletak. Dan John kembali berhadapan dengan T-800 dan John berhasil melumpuhkan T-800 sementara. Dan dengan sigap si John langsung berusaha membangunkan Marcus dengan menyetrum jantungnya dengan aliran listrik. Dan robot T-800 telah bangkit dan langsung menusuk John. Lalu si Marcus bangun kembali dan langsung membunuh T-800. Dan akhirnya semuanya selamat dan markas Skynet berhasil diledakkan. Kemudian ketika sedang dalam pemulihan yang mana John sudah tidak memiliki harapan hidup lagi karena jantungnya yang melemah karena terkena tusukan robot T-800. Kemudian si Marcus mengatakan untuk menukarkan jantungnya ke jantungnya John Connor. Dan John pun berhasil diselamatkan. Oke, jadi videonya sudah habis. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis.